Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Blitar, Fakultas Peternakan dan Pertanian. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengajar Bapak Eka Wahyu Budiman, SP, MAgr. Dengan judul materi General Manager Perusahaan PT Petrokimia Gresik. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fatwahini Saputri, dengan NIM 221022200006. Selanjutnya ada Eka Apriliana dengan NIM 221022200011. General Manager adalah seorang pemimpin senior dalam sebuah organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap operasional perusahaan. Mereka bertugas mengatur dan mengawasi berbagai departemen, memastikan pencapaian target perusahaan, serta membuat keputusan strategis untuk kemajuan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah tanggung jawab dan cakupan kerja dari General Manager. Yang pertama, memimpin dan mengarahkan organisasi. General Manager menentukan arah perjalanan perusahaan dan memastikan seluruh tim bergerak menuju tujuan yang sama. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran. General Manager bertanggung jawab atas perencanaan keuangan perusahaan. Mereka membuat anggaran tahunan, mengalokasikan dana ke berbagai departemen, dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana. Yang ketiga, operasional dan manajemen tim. General Manager memimpin dan mengawasi seluruh departemen dalam perusahaan. Mereka memastikan setiap departemen bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, sumber daya manusia. General Manager berperan penting dalam pengolahan sumber daya manusia. Mereka bertugas membuat kebijakan rekrutmen, pengembangan karyawan, dan pelatihan kepada karyawan, serta penilaian terhadap karyawan. Baik, kelanjutan dari tanggung jawab dan cakupan kerja General Manager. Yang kelima, keuangan dan akuntansi. Meskipun tidak selalu turun tangan secara langsung, General Manager ini memiliki tanggung jawab atas kesehatan keuangan perusahaan. Mereka memastikan laporan keuangan tersebut itu akurat, memonitor arus kas, dan membuat keputusan terkait investasi dan pendanaan. Yang keenam, pemasaran dan penjualan. General Manager itu turut menentukan strategi pemasaran dan penjualan perusahaan. Mereka memastikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dapat menjangkau target market yang tepat dan mencapai target penjualan. Yang ketujuh, teknologi dan inovasi. Di era digital ini, General Manager dituntut untuk memahami perkembangan teknologi dan memanfaatkan untuk kemajuan perusahaan. Mereka harus adaptif dan berani berinovasi untuk memenangkan persaingan bisnis. Yang kedelapan, hubungan masyarakat. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan publik dan stakeholder merupakan tanggung jawab penting General Manager. Mereka harus mampu mengelola citra perusahaan dan membangun relasi yang saling menguntungkan. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya PT Petrokimia. PT Petrokimia merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik saat ini menempati area lebih dari 450 hektar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Total produksi saat ini mencapai 8,9 juta ton per tahun, terdiri dari produk pupuk sebesar 5 juta ton per tahun dan produk non-pupuk sebanyak 3,9 juta ton per tahun.
anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero ini bertransformasi menuju perusahaan solusi agroindustri untuk mendukung tercapainya program ketahanan pangan nasional dan kemajuan dunia pertanian. Visi dan misi perusahaan PT Petrokimia. Visi: menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen. Kemudian, misinya: mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya swasembada pangan. Yang kedua, meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam community development. Selanjutnya adalah struktur organisasi PT Petrokimia. Di bagian paling atas ada Direktur Utama, Bapak Dwi Satrio Anugroho. Kemudian Direktur Utama membawahi 5 direktur yang masing-masing terdapat nama dari masing-masing pemimpin direktur. Yang pertama, Direktur Pemasaran. Direktur Pemasaran membawahi 3 General Manager. Yang pertama, General Manager Penjualan Retail. Yang kedua, General Manager Penjualan Komersil. Yang ketiga, General Manager Pemasaran dan Logistik. Yang kedua, Direktur Keuangan. Direktur Keuangan membawahi 2 General Manager. Yang pertama, General Manager Administrasi Keuangan. Yang kedua, General Manager Perencanaan dan Pengendalian Usaha. Yang ketiga, Direktur Produksi. Direktur Produksi membawahi 4 General Manager. Yang pertama, General Manager Pabrik 1, yang kedua, General Manager Pabrik 2, yang ketiga, General Manager Pabrik 3, yang keempat, General Manager Teknologi. Direktur yang keempat yaitu Direktur Teknik dan Pengembangan. Direktur ini membawahi 4 General Manager. Yang pertama, General Manager Pengadaan. Yang kedua, General Manager Engineering. Yang ketiga, General Manager Pengembangan. Yang keempat, General Manager Riset. Direktur yang terakhir yaitu Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Direktur ini membawahi 2 bagian. Yang pertama adalah Sekretaris Perusahaan. Yang kedua adalah General Manager SDM. Yang terakhir, tugas dari masing-masing bagian struktur organisasi. Yang pertama, Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap kondisi perusahaan secara keseluruhan, yang mempunyai jabatan 5 tahun berdasarkan rapat umum pemegang saham. Yang kedua, Direktur Pemasaran bertanggung jawab dalam pemasaran produk serta menempatkan produk pada posisi yang tepat dan menguasai pasar. Yang ketiga, Direktur Keuangan. Direktur Keuangan itu bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengatur keuangan suatu perusahaan. Yang keempat, Direktur Produksi bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengaturan proses produksi serta pengembangan proses produksi. Yang kelima, Direktur Teknik dan Pengembangan bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengaturan alat-alat penunjang proses produksi serta pengembangan teknologi peralatan produksi. Dan yang terakhir, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum bertanggung jawab dan memberdayakan sumber daya manusia dan para karyawan perusahaan. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika kalian masih bingung ataupun ada pertanyaan dan saran mengenai materi yang telah kami sampaikan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.